Mendapatkan suara 207. Padahal di lapangan kita DPT aja cuma 219 yang milih. DPT-nya ada 256 dengan surat suara 257. Kemudian 277 paslon nomor urut 2. Dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara. Tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa merubah. Setiap ajukan, Bu. Ya, ini kita laporkan. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini kita tadi udah sepakat kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai. Data tidak sesuai dan ini terjadi hampir di semua TPS. Gitu ya. Jadi kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah ngedukung nih, yang udah support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabatku semuanya, usai sudah 14 Februari pemilu kita, pencoblosan kita, pengundian kita, di mana kita harus mengundi, datang ke TPS untuk mengundi calon presiden dan wakil presiden dan juga calon-calon kita yang akan mewakili kita sebagai rakyat biasa di parlemen nanti. Teman-teman sahabatku semuanya, namun tidak sampai belum selesai sampai di situ saja. Kita masih menunggu perhitungan real count dari KPU atau perhitungan manual dari KPU yang akan selesai mungkin dalam masa waktu 1 bulan lagi atau di agak-agak di bulan Maret lagi tuh. Itu hitungan dari KPU nanti. Itu yang kita tunggu nanti guys. Untuk sementara di quick count pasangan Prabowo Gibran unggul dibandingkan dua pasangan lainnya. Namun apapun itu kita harus berbesar hati, harus menerima keadaan. Siapapun yang menang itulah presiden kita. Harap-harap mudah-mudahan Indonesia di tangan presiden yang baru nanti menjadi negara yang adil dan makmur. Teman-teman sahabatku semuanya, memang setiap pemilihan presiden, setiap pemilihan lah di Indonesia itu pasti ada beberapa kecurangan. Itu pasti. Gua nggak tahu ini kesalahan dari siapa, gua nggak tahu. Ini siapa yang membuat skenario ini, gua juga nggak tahu. Yang namanya rakyat biasa ya hanya bisa pasrah dengan keadaan. Namun ini tidak bisa dibiarkan. Yang katanya negara kita ini adalah contoh demokrasi untuk negara lain, apakah iya menjadi contoh yang buruk untuk negara-negara lain? Banyak orang berbicara bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang terbesar ketiga. Apakah iya kita akan memberikan contoh yang buruk untuk negara lain? Apakah iya kita mempersembahkan keburukan kita kepada orang lain? Guys, sekarang sudah 2024. Kita sudah beberapa kali mengadakan pemilu. Dan sekarang di 2024 ini masih ada kecurangan dan kecerobohan yang dilakukan oleh orang-orang di sana, oleh oknum-oknum yang menurut saya ini adalah sangat terstruktur, yang bagi saya ini bisa dikatakan ini adalah perencanaan, direncanakan. Karena nggak mungkin sebuah kecurangan tanpa direncanakan. Kalau tidak direncanakan itu namanya bukan kecurangan, tapi kalau sudah direncanakan itu pasti ini adalah kecurangan. Teman-teman, sahabatku semuanya, kita bangsa yang besar, tapi kenapa kita selalu seakan-akan diatur oleh satu orang, oleh beberapa kelompok? Kita rakyat kecil seakan-akan selalu diatur oleh beberapa kelompok. Seakan-akan suara kita tidak sampai ke sana. Seakan-akan kita ini hanya dipermainkan seperti boneka.
Gue bukan nggak ada contoh, bukan nggak ada bukti untuk membuktikannya. Ini dia videonya guys, biar kalian paham. Ini adalah beberapa bukti saja, tidak banyak yang gue akan tampilkan di sini. Tapi kalian pasti sudah tahu di beberapa tempat itu terjadi seperti ini. Namun gue akan tetap tampilkan agar tidak terjadi fitnah. Ini dia guys. Ini dia guys. Desa saya nggak ada yang dapat undangan. Ada juga yang mau nyoblos nggak dibolehin. Pasti dijoblos sendiri. Presiden ya. Kita nyoblos tangan mbak kan. Doh, Andi Ha nih kan nyoblos. Tak usah le. Loh, kan Loh ngapain marah? nyoblos pak. Beda undang-undang ampun. Bila tahu saya dapat undang-undang kan kenangan dina. Loh, oning. Katina penting oning yang kenang empian tapi kan nikah kita tuh. Nah nanti gue jelasin artinya ya. Kan nikah. Ada lah mereka lu bilang. Kejadian apa berapa di sini? Kadang kadang. Tidak tuh. Ya Allah. Oh ada engki, oh engki tak apa, engki mun tak ada melestari coblos. tak. Mari coblos kapki. Deki taruh. Arapa be. Oh, njab yang kau tak takut mengrombel udah juga. Ini ceritanya gini. Ini kejadiannya di Madura. Contohnya gue kasih contoh gini lah biar gampang dipahami ya. Ini orang ini mau pergi mengundi. Orang ini mau pergi nyoblos gitu. Beliau ini sudah ada undangan, udah. Biasanya di satu TPS, di satu tempat pengundian itu sudah lengkap, ada berapa orang, ada berapa masyarakat yang sudah terdata, ada datanya di sana. Biasanya gitu. Dan surat suara yang disediakan itu biasanya kalau orangnya yang ada di kampung itu ada 100 orang, itu biasanya surat suaranya itu disiapkan 100 orang, 100 juga gitu. Nah, tiba-tiba ini bukan kejadian yang pertama ya, tapi juga banyak kejadian yang seperti ini yang viral di sosial media. Udah banyak orang videoin. Tiba-tiba ketika ada orang datang, katanya udah nggak ada surat suaranya, udah nggak ada itunya kertasnya itu, kertas untuk diundi itu udah nggak ada katanya, udah tak ada itu semuanya. Ini yang jadi pertanyaan. Biasanya itu di setiap kampung, di setiap TPS itu yang ada itu biasanya kalau misalnya di kampung itu ada 200 orang atau 100 orang, maka surat suaranya atau kertas suaranya itu, kertas yang akan kita undi itu ada 200 orang sesuai dengan yang ada di kampung itu. Biasanya seperti itu. Tapi yang ini sudah berapa orang ini? Nggak kebagian, nggak bisa mengundi, tak dapat mengundi gitu. Ini kan sudah nggak tahu ini cara apa, gue nggak tahu juga gitu. Tapi bukan berhenti di situ juga, ada juga di video yang lainnya guys. Ya. Nah Di sini ini juga TPS 22 Oke, ada TPS 22. kekurangan, yaitu dari calon presiden dan wakil presiden. Oke. Setiap ikat ini ada jumlah 25. Setiap ikat ada 25, saya hitung. Nyoca bingking jangan ke gerem perjeret. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9. Berarti totalnya di sini 237. 330. Sedangkan di
Di aslinya di TPS 22 itu ada 284. Berkisaran kekurangan 50 surat suara untuk presiden dan wakil presiden. Oke. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Dan kalau ini adalah kekurangan. Jadi orangnya itu 280 lebih, tapi yang datang surat-suaranya itu hanya 250 lebih gitu. 230 lebih gitu. Jadi sekitar 50 orang nggak dapat surat suara nantinya. Ini juga bentuk dari bentuk entah itu kelalaian atau apapun itu, tapi yang pasti ini adalah bobrok bagi kami. Ini tak, gimana gue ngomongnya ya, persiapannya kayaknya kurang sih. Hasil foto kita 117, ini 62, Ganjar itu 21. Kalau di rekap, apa yang direkap itu yang muncul di bawah. Nah, cocok. Yang ini kan cocok ke Zelensky 117, Anies itu muncul juga 117. Nah, kalau misalkan 117 ini salah, berarti bisa di sini kan klik kakak bisa dirubah terus disimpan. Tapi kalau ini apa ini partai kenapa langsung tidak nomor 2? Iya, kenapa dia langsung 951? Kenapa Sementara hasil yang aslinya berapa? 62. Tapi kalau diklik yang tampil berapa? Ini yang berubah karena kalau ini Ganjar dia sesuai juga 21. Cuma nomor 2 yang ini yang berubah. Baru bisa dirubah tidak? Tidak bisa, cuma bisa disilang. Coba di teks. Kalau ini kakak tidak bisa. Tidak bisa dirubah, kan ya? kalau misalkan tidak disilangi, di sini kan bisa diganti, tapi ini tidak bisa. Harus tetap silang. Kasus yang banyak terjadi juga. Ini tentang pengisian di mana misalnya di tempat kita itu dapat sudah selesai surat-suaranya, sudah dihitung, nanti itu dimasukkan ke aplikasi yang disediakan atau hitung real count yang dilakukan oleh KPU. Jadi biasanya itu dimasukkan tuh datanya di KPU pusat atau tapi KPU ini kalau di sini SPRM ya. Gue kalau salah gue tolong dibenerin ya, tolong di komen di bawah. Dan ini data ini yang paslon nomor 2 atau calon presiden nomor 2 ini nggak bisa diubah. Contohnya ini gitu, nggak bisa diubah. Sedangkan yang lain itu, jadi udah ada angka yang memang sudah disiapkan di sana. Ini belum ada klarifikasi dari KPU, entah itu apa yang terjadi, kami juga nggak tahu. Yang pasti ini juga salah satu kejanggalan yang harus kita pertanyakan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum atau pengundian ini gitu. Oke. Website KPU apa? kpu.go.id. Ini ada satu contoh nih, ada beberapa contoh sih. Ini TPS Pilpres Ciputat Sawah Baru Banten TPS 037. Suara Prabowo itu 888. Hah? Kan satu TPS cuma maksimal 300. 888. Di C1-nya itu cuma dapat 88. Jadi ditambahkan angka 8 di depan. Iya. Ya. Resmi KPU. Bisa dicek. Mungkin bisa dicek. Put keluarin kecurangan yang lu baca, Put. Terus yang kedua DKI Jakarta Pulau Pari TPS 009. DPT-nya TPS 009. Prabowo Gibran itu dapat 623. Padahal jumlah seluruh suara sah itu 200. Tapi Prabowo dapat 623. Ini berbeda jauh sama C1-nya fotonya. Ini nggak hoax. Ini KPU. Bisa dicek kpu.go. Ini websitenya ya. kpu.go.id. Ya itu official. Gak gini nih, makanya itu official. Jadi kayak gini-gini nih kita nggak bisa langsung puas gitu loh. Betul, makanya mesti ada waktu. Proses formal itu ada mekanisme. Tapi ini juga sudah double check dong. Iya, nggak apa-apa. Asumsikan benar bro. Makanya ada namanya appealing proses, benar nggak? Cek ke appeal ke KPU, cek ke Bawaslu. Makanya jangan buru-buru menang gitu maksud saya tadi. Yang pertama tadi ada proses orang yang mentabulisasi terus dihormati. Dan ini sebenarnya pernah kejadian bro. Pernah itu kejadian. Ternyata waktu dulu itu ya staf KPU-nya salah entry misalnya. Jadi itu mesti dicek. Nah ini yang saya tidak setuju kalau kemenangan berdasarkan quick count dideklarasikan sebagai kemenangan formil. Paham nggak? Sampai di situ paham nggak? Gini.
takut ada yang nggak paham ya. Gini, satu kampung itu, ini contoh aja ya. Ini contoh yang diterangkan tadi. Satu kampung itu ada isinya 300 orang. Jadi surat suaranya itu 300 orang. Dan di situ Pak Prabowo sebagai calon presiden nomor urut 2 itu yang sudah diundi itu ternyata dapat 800 lebih gitu. 800 undian gitu. Kan nggak masuk akal, secara logika udah nggak masuk akal gitu kan. Ini yang yang 500 kemana? Gitu, seperti itulah contohnya. Yang 500 itu dapat dari mana? Dan ini, kejadian ini bukan hanya terjadi di satu tempat, tapi ada di beberapa tempat, banyak tempat. Nah, kejadian seperti inilah yang kita tidak inginkan sebenarnya. Apa ini yang mau dicontoh gitu? Yang katanya kita adalah contoh untuk demokrasi dunia. Apa iya ini contoh demokrasi dunia? Malu kita guys. Kalau seperti ini yang dipertontonkan, rakyat hanya dijadikan sebagai boneka untuk memuaskan hati nuraninya. Apapun itu, kita tetap bersikukuh untuk taat kepada undang-undang. Sebagai rakyat kecil, siapapun yang jadi, ya kita tetap kuli kok. Tapi setidaknya kita tetap berjuang untuk perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.